Nama Inara Rusli, mantan personel girl band Beksa yang tak lain istri Virgon, kini tengah ramai di media tanah air terkait kisru rumah tangganya, gugatan cerainya, dan keputusannya untuk melepas cadar demi bisa menghidupi anak-anaknya usai bercerai dengan pelantun surat cinta untuk Starla itu. Kini, hari-harinya pun mulai disibukkan dengan berbagai pekerjaan. Lantas, seperti apa Inara memperlihatkan aktivitasnya selama di Bandung untuk berjualan live lewat TikTok? Dan seperti apa antusias dan juga support dari netizen kepada Inara hingga keseruan Inara saat menikmati jajanan khas Bandung saat menjalani pekerjaan yang dianggapnya begitu menyenangkan tersebut. Ya, siapa yang tidak bersyukur ketika mendapat banyak support dan antusias dari banyak orang? Inara pun mengaku jika pekerjaan barunya yang datang bertubi-tubi itu pun diterimanya dengan rasa syukur yang begitu mendalam. Meski dirinya pun harus rela untuk melepas cadar demi mencari nafkah untuk anak-anaknya. Bahkan di saat banyak yang mensupport, ada pula netizen yang justru menghujat dan menyebut Inara tengah mengalami star syndrome. Bahkan make up-nya pun dinilai menor lantaran terlalu tebal. Dan bagaimana sikap Inara yang tak mau ambil pusing dengan proses perceraiannya dengan Virgon? Dan dirinya pun ditawari oleh Hotman Paris sebagai Aspri ke-124. Apakah Inara akan mengambil kesempatan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, di tengah polemik rumah tangganya yang akan segera kandas, Inara Rusli kini tengah berjuang untuk anak-anaknya dengan mengisi berbagai aktivitas dan pekerjaan yang memenuhi hari-harinya. Sebagai single mother dan menuju status barunya sebagai seorang janda, Inara pun memilih mempersiapkan hari-harinya ke depan dengan banyak melakukan pekerjaan. Terlihat hari-harinya pun mulai disibukkan dengan berbagai job yang antri. Seperti salah satunya wirawiri di berbagai podcast YouTuber ternama, undangan program televisi, hingga menjalani bisnis online. Lantas seperti apa? Kepada tim Intens Investigasi secara eksklusif, Inara pun memperlihatkan aktivitasnya selama di Bandung, yaitu berjualan sebuah produk lewat live TikTok. Aku lagi mau live TikTok di salah satu toko fashion di Bandung. Ikutin terus ya. Hari ini kebetulan ini titik terakhir live TikTok terakhir untuk hari ini, kegiatan hari ini di Bandung. Nah sekarang sambil nunggu siap-siap timnya, ini aku lagi milih-milih baju, pengen lihat-lihat dulu buat barangkali bisa ngebungkus buat anak di rumah. Nih sekarang kita bakal spill bareng juga bareng Kak Inara tadi. Kak Inara mana Kak? Kak Inara mana nih? Pasti nih nggak lama pasti akan pada nanya ini aku pakai apa. Nah tuh boleh nih ya. Wow ini lucu sekali hologram. Oh ya, jadi dengan minimal belanja 300.000 300.000 aja dapat voucher 25.000 juga dapat free gift. Tuh, semuanya ada nih sayangku. Nah ini untuk anak-anaknya. Dari kecil malah aku emang suka fashion. Bahkan dari sebelum berhijab kan emang juga kan aku kan fashion ya gitu. Nah aku sekarang udah pakai hijab
ya gimana caranya tetap kelihatan sopan, tetap kelihatan nggak membentuk lekuk tubuh, nggak kelihatan aurat, tapi tetap bisa matching. Itulah kesibukan Inara Rusli, di mana ia pun kini tak lagi menjadi wanita lemah dengan meratapi nasibnya yang diselingkuhi sang suami. Namun justru bak kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu, di mana ia pun memilih untuk menjadi wanita mandiri demi bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga anak-anaknya tanpa ketergantungan orang lain. Menariknya, di tengah perjuangan Inara dalam mencari nafkah, aktivitasnya pun justru mendapat support dari warganet hingga membuat kebahagiaan tersendiri bagi dirinya di tengah kisruh rumah tangganya dengan Virgon yang masih bergulir. Penampakannya tuh cantik. Warnanya juga kalem ya teh. Iya, warnanya kalem dan ini lengkap, jadi kalian bisa langsung aja tinggal di check out. Jangan lupa di payment. Alhamdulillah setiap kali live TikTok rame viewersnya, yang beli juga alhamdulillah banyak. Alhamdulillah, makasih. Ya berkah lah dari Allah itu. Allah kan ngasih rezeki itu kan dari arah yang tak diduga-duga kan ya. Jadi ya kalau yang nggak dapet dari suami ya bisa dapet dari yang lain. Masya Allah ya, senang banget karena sensasi internet saat ini ya beliau gitu. Terus alhamdulillah bisa kedatangan beliau untuk kolaborasi, ini salah satu berkah bagi kami gitu. Ya mudah-mudahan kolaborasi ini bisa saling menyemangati, bisa saling memperkenalkan, bisa tumbuh jadi kebaikan. Animo dari netizen, dari masyarakat kan sedang tinggi pada beliau. Terus beliau juga pembawaannya ramah ya, memang aslinya juga ramah, baik ya. Terus bisa membawakan live jualan ya, walaupun jualan gitu. Jadi Masya Allah beliau berbakat, berpotensi. Live-nya kurang lebih 1 jam ya gitu. Dan rame juga di situ, banyak komentar-komentar. Menjalani pekerjaan yang begitu padat, rasa lelah pun tentu dirasakan oleh ibu 3 anak ini. Ya, Inara juga manusia biasa yang bisa merasakan lelah. Hingga ia pun berhenti sejenak saat berjualan online melalui live TikTok. Saat menjalani waktu istirahatnya, Inara pun menyempatkan diri untuk mencicipi makanan khas Bandung yang menjadi makanan favoritnya. Lantas, seperti apa Inara yang membagikan momen saat dirinya menikmati lemper, molen, hingga kue Nagasari? Iyalah, harus nyemil lah, jangan sampai kosong banget perut kan, karena tenaga kan jalan terus ya dari tadi ngoceh-ngoceh. Alhamdulillah sekalian latihan ini yang nge-host ya. Ini lemper, terus ini ada kue molen ya, ini molen ya, molen keju. Molen keju, ini kue apa sih, ini kue onyoy. Emang suka jajan-jajanan pasar gini gak sih? Suka, emang suka jajan pasar. Aku tuh paling suka kue Nagasari, aku suka yang manis-manis gitu. Terus kue mangkok juga suka. Selama tadi live juga kami belum hitung spesifik ya, cuman sudah banyak yang ambil gitu ya, sudah check out gitu ya. Dan yang paling penting sih memperkenalkan dulu kemungkinan kolaborasi ke depannya ya. Baik itu misalnya kolaborasi sebagai brand ambassador ya, atau model ya, endorser mungkin untuk saat ini gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan lah ketika kita ada live reguler, lalu live spesial kali ini bersama Kak Inara yang sedang naik daun gitu ya, tentu signifikan sekali jumlahnya
Tadi kalau saya lihat tuh kenaikannya 300% ya. Lalu, seperti apa Inara yang tak mau ambil pusing dengan proses perceraiannya dengan Virgon hingga ia pun ditawari oleh Hotman Paris sebagai Aspri ke-124. Lantas, apakah Inara akan mengambil kesempatan itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it. Di tengah rumah tangganya yang kini berada di ujung tanduk, Inara pun tak pernah menyangka jika di balik musibah tersebut, dirinya pun justru mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Bahkan atas banyaknya support tersebut, Inara pun seolah kuat menghadapi banyaknya gempuran dari banyak pihak. Seperti halnya Virgon yang berupaya untuk mengambil hak asuh anak. Ibunda Virgon Eva Manurung yang murka lantaran Virgon dituduh berselingkuh. Hingga Tenri Anissa, sosok yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya yang melaporkan Inara atas kasus pencemaran nama baik. Bahkan meski sempat menuai kontroversi atas keputusannya untuk membuka cadar, namun akhirnya netizen pun balik mensupport Inara, mengingat keputusan membuka cadar tersebut mempunyai alasan yang berarti. Seperti halnya demi bisa menghidupi anak-anaknya usai bercerai dengan Virgon nantinya. Bahkan air mata kesedihan pun tak mampu dibendung saat Inara membuka cadar beberapa waktu lalu yang sebelumnya dipasang atas permintaan pelantun lagu Surat Cinta untuk Starla itu. I wanna know what are you. Aku memutuskan untuk kembali kerja demi anak-anak kan. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi oleh karena itu ya aku harus membuka cadar gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen gak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Bismillah, saya buka karena Allah, saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Bismillah. Masya Allah semua ente ya. Masya Allah. Tundukkan pandangan, brother. Tundukkan pandangan, hei. Ada rasa berat hati nggak melepas nikah? Nah, berarti sudah siap mental untuk Ini Umi Jordan nangis nih, ini gimana nih? Iya udah nggak apa-apa, peluk lah. Nggak apa, karena doakan Inai. Karena dia masangin dulu, nah, sekarang buka nggak apa-apa ya. Pokoknya doakan Ina nanti suatu hari bisa lagi di rumah lagi dan dia bisa bernikah lagi, amin. Insya Allah. Kemuliaan itu nggak ada artinya apa-apa buat saya. Yang paling penting buat saya itu ya saya bisa menghidupi anak-anak saya, itu aja. Kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya bercadar itu tidak wajib ya, sunnah gitu, dan itu boleh dilakukan gitu. Apalagi ini kan memang tuntutan kehidupan ya untuk menghidupin anak-anaknya gitu. Jadi kalau menurut saya itu sah-sah saja selama tidak membuka aurat. Subhanallah, ternyata alhamdulillah Mbak Inara itu juga cantik sekali ya auranya gitu, dan
sangat sayang sekali sih disia-siakan. Ya kita doakan semoga yang terbaik buat Mbak Inara, tetap survive dan semoga rezekinya dilancarkan demi anak-anaknya. Ternyata tuh dia cantik banget ya, disia-siain sama suaminya, sayang banget kalau menurut aku ya. Meski membuka cadar dengan alasan untuk mencari nafkah dan bahkan diterima positif di hati netizen, namun Inara pun juga mulai mendapatkan serangan negatif dari netizen, di mana mereka menyebut Inara tengah mengalami star syndrome di tengah ketenarannya di balik kisru rumah tangganya dengan Virgon yang berujung perceraian. Namun Inara pun tidak ambil pusing, ia pun tetap menjalankan segala kesibukan barunya. Tak berhenti di situ, lagi-lagi Inara pun kembali dihujat oleh netizen, di mana mereka mencibir cara makeup Inara yang dinilai terlalu menor. Bahkan salah satu netizen mengingatkan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita di masa idahnya. Melihat dan membaca komentar dari netizen tersebut, Inara pun memberikan jawaban yang menohok, di mana ia mengatakan jika biaya untuk makan tidak bisa kasbon. Sekolah sama biaya makan anak-anak saya nggak bisa kasbon. Makasih perhatiannya. Balas Inara Rusli. Udah nggak ada waktu lagi untuk ngebacain komen-komen negatif. Resiko pekerjaan ya. Aku balik lagi menjadi public figure. Harus kerja di dunia entertain seperti yang kalian lihat, jadi brand ambassador sebuah produk kecantikan yang notabene-nya yang nggak mungkin kita tutupin, nggak mungkin kita sembunyi istilahnya dari sosmed gitu kan, karena memang karena kita berkecimpung di dunia entertain itu ya tujuannya ya untuk menghibur gitu loh, terlepas dari orang mau bersuuzon apalah tujuan kita, itu kan hati itu kan cuma Allah yang bisa menilai ya, dan bagaimana pendapat orang itu kan di luar kuasa kita ya. Yang paling penting kan apa yang kita jalanin ini kan benar-benar untuk mencari keridhaan Allah aja, dan ya gimana caranya lah supaya anak-anak tetap bisa berjalan lah kebutuhannya gitu. Kalau orang yang benar-benar merhatiin atau ngezoom kan tuh bisa ngelihat itu kan stalking ya. Wah, stalking itu legging kan, itu legging. Jadi yang kayak gitu-gitu kayaknya aku males ngejelasinnya gitu. Bahkan sampai ada yang bilang, kakak suntik putih di mana? Ampun, aku kan emang keluarga aku kan dari papa kan Chinese, mama walaupun sama Batak, tapi kan Batak Tapanuli Selatan kan putih-putih memang, karena mereka lebih dekatnya ke ini ya, Minang. Menyerahkan proses gugatan cerainya kepada kuasa hukumnya, lantas seperti apa Inara yang justru tak mau ambil pusing dengan proses perceraiannya dengan Virgon? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Taking this blindfold off to see what this life's all about. Threw my virtues to the ground, drinking from the devil's cup. Take that pill. Di tengah kesibukannya mencari nafkah untuk anak-anaknya, sidang perdana perceraiannya dengan Virgon di Pengadilan Agama Jakarta Barat baru saja digelar pada 31 Mei 2023 lalu. Namun, di sidang perdananya itu, Inara tidak hadir, lantaran tengah sibuk menjalani berbagai job yang kini banyak memenuhi hari-harinya. Bahkan untuk proses gugatan perceraiannya itu, Inara pun sudah menyerahkan kepada tim kuasa hukumnya, dan ia pun sudah ikhlas jika rumah tangganya dengan Virgon akan kandas. Menariknya, di tengah perjuangan Inara sebagai single mother dalam mencari nafkah, kini kecantikannya pun dipuji-puji banyak orang. Usai dirinya melepas cadar, hal itu pun menuai perhatian dari pengacara kondang Hotman Paris. Bahkan, Hotman pun menawarkan Inara untuk menjadi asprinya yang ke-124.
Lantas, seperti apa reaksi Inara atas tawaran Hotman Paris tersebut? Alhamdulillah banyak orang-orang baik yang support. Aku yakin orang-orang baik seperti Bang Hotman sendiri hatinya pasti digerakkan sama Allah, sama Tuhan. Itu panjang amat nomor antriannya, itu Aspri apa BLT. Alhamdulillah kalau dikasih kesempatan. Sebenarnya sidang kemarin juga bukan sidang perdana banget sih, orang cuma pembacaan berkas doang. Untuk sidangnya sendiri ya kan baru mediasi kan. Sidang mediasi ke pertamanya itu ya nanti. Iya tanggal 7. Insya Allah. Tapi gimana jadwalnya nggak tahu, walau alam. Ya gimana, kita juga lagi sibuk kemarin. Tapi nggak ada komunikasi ya? Nggak ada. Sampai detik ini tidak ada. Mungkin dia lebih suka pakai batin, mediasi ya mediasi. Cuman kalau misalkan untuk rujuk lagi kayaknya aku rasa nggak bisa. Karena dari udah talak rujuknya itu yang secara lisan itu udah sering banget. Dia bisa dipaksain rujuk malah jadi zina. Pastinya udah ikhlas, udah memaafkan, karena biar gimana pun beliau adalah ayah dari anak-anak aku, juga pernah ada dalam hidup aku. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.